perkuliahan baru di Prodi Diplomatika Kebidanan. Untuk pertamanya ada mata kuliah kewarganegaraan. Pada pertemuan ini nanti saya akan menyampaikan tentang RPS yang kemarin diminta oleh teman saudara untuk disampaikan tentang RPS atau rencana pembelajaran. Kok nggak bisa ya? Lah internetnya loyo. Sudah bisa dilihat materi RPS? Sakit Bapak. Ampun Bapak. Ya, syukur. Ini RPS lah, ya Allah. Mohon maaf, ini wifi di tempat saya kok rada aleman. Ya, rencana pembelajaran semester untuk pendidikan kewarganegaraan dengan 2 SKS, teori 1, praktek 1, yang mampu hanya saya tok. Jadi ini materi ini yang menyampaikan hanya 1 orang. Kemudian harapannya dalam mata kuliah kewarganegaraan ini nanti mahasiswa itu bisa mendapatkan atau dapat menjadi dari sisi sikap, mahasiswa bisa menjadi orang yang bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan seterusnya. Ini ada aspek sikap yang terdiri dari 1 sampai 10 aspek. Ini jadi nanti harapannya mahasiswa itu memiliki, artinya sikap itu memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata begitu, tidak bisa. Tapi kalau nilai, karena nilai itu ada di dalam hati kita, bisa dilihatnya nanti kalau mahasiswa itu sudah mempraktekkannya dalam perilaku. Nah gitu, jadi dalam prakteknya itu seperti itu. Dan nilai kemanusiaan itu nanti bisa dilihat dari sisi praktek keagamaannya, praktek perilakunya, kemudian tutur kata yang disampaikan, terus tingkah laku etik yang diwujudkan dalam tingkah laku. Lah, ini nanti sikap-sikap itu bisa berwujud atau bisa dilihat manakala
semuanya ini sudah dibentuk dalam bentuk perilaku. Itu. Kemudian demikian juga untuk berkontribusi dan peningkatan mutu kehidupan di masyarakat. Nah, ini juga dilihat ketika bisa berkontribusi atau perilakunya di masyarakat itu memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai itu seperti apa dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, contohnya tidak mengompori atau tidak ikut menyebarkan berita-berita hoax. Itu sudah merupakan peningkatan mutu kehidupan di masyarakat. Syukur-syukur bisa memberi contoh, menjadi contoh gitu. Nah, ini semua itu aspek sikap yang dari 1 sampai 10 ini yang harapan dari materi kuliah PPKN ini menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Kalau dari sisi pengetahuan, ya tentunya materi intinya materi dari aspek pengetahuan, materi yang disampaikan dalam PPKN ini bisa dikuasai, bisa dimengerti dan dikuasai oleh mahasiswa. Wujudnya apa? Berarti wujudnya ya tentunya hasil tes, baik teori maupun prakteknya. Nah, praktek dalam PPKN ini apa? Prakteknya dalam nilai praktek dalam PPKN ini adalah nilai tugas. Nilai tugas yang diberikan dalam selama proses belajar mengajar ini, sehingga nilai P itu harus dikerjakan walaupun mungkin pengerjaannya individu maupun kelompok itu harus dilaksanakan. Nah, yang keterampilan di bidang umum, karena kita atau mahasiswa nanti itu ada pada kelompok profesi, nantinya itu mahasiswa pada akhirnya harus ikut kelompok profesi kebidanan. Karena mau nggak mau yang digeluti adalah ilmu tentang kebidanan ini. Sehingga nantinya mau tidak mau harus ikut dalam organisasi bidan Indonesia atau Ikatan Bidan Indonesia ini. Ikatan Bidan Indonesia yang intinya harus bisa menerapkan kewarganegaraan baik dari pengetahuan maupun dari sikapnya ke dalam dalam kehidupan organisasi kebidanan di Indonesia. Ini penerapan keterampilan secara umumnya seperti itu, karena nanti sampean secara umum akan diberikan keterampilan-keterampilan yang ilmu kebidanan. Itu sampai pada aspek keterampilan khusus. Ya tentunya kalau aspek yang khusus, yang umum tadi, ya, kehidupan umum di masyarakat, yang keterampilan khususnya sampai harus bisa ini. Ilmu pengetahuan pendidikan kewarganegaraan itu harus bisa diterapkan dalam melaksanakan profesi bidan. Misalnya, sampai bisa melaksanakan keterampilan di ini pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, nifas, anak, dan segala sebagainya yang menjadi lingkup praktek kebidanan. Nanti sampean juga akan mendapatkan ini lingkup praktek kebidanan dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ini.
Nah, tentunya ini semua harus dipraktekkan di dalam kehidupan sebagai bidan yang sudah menguasai keterampilan ilmu kebidanan dan keterampilan kebidanan. Ini semua nanti bisa saudara baca dan dipahami, dimengerti untuk bisa menjadi bagian kehidupan pendidikan atau ilmu yang berhubungan dengan kewarganegaraan dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kebidanan. Nah, mata kuliah kewarganegaraan ini bermaksud membekali pribadi mahasiswa agar dapat berpikir secara komprehensif, menyeluruh maksudnya, dan terintegrasi. Wawasan pengetahuan dapat hidup berdemokrasi, berbudi pekerti luhur. Nah, ini tuntutannya ternyata besar sekali, yaitu berwawasan pengetahuan yang luas, hidup demokratis, berbudi pekerti yang luhur, dan sadar akan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini materi yang akan diberikan selama selama 1 semester, 14 pertemuan. Ya, ini ada 14 pertemuan, nantinya akan diberi dalam 1 semester ini. Nah, dalam pengertian yang sekarang ini nanti kita akan membahas secara garis besarnya tentang filsafat Pancasila. Ini yang nanti pada pertemuan kali ini, nanti terus dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya sampai kepada ini pilar-pilar 4 pilar kebangsaan kita. Ini dalam perkembangannya ini hanya tinggal 3 pilar karena yang satu ini Pancasila itu tidak menjadi pilar tapi itu merupakan dasar dari berbangsa dan bernegara ini. Nah, ini nanti pendidikan kewarganegaraan yang akan menjadi bagian dari mata kuliah dari semester ini, semester genap ini. Itu pokok bahasanya apa saja, ini sudah ada semuanya, yaitu filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik, geostrategi, wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa, dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia. Nah, dari semua ini nanti ada di pertemuan setelah pertemuan ke-7 atau ke-8 itu nanti ada mid semester yang membahas pokok atau mengujikan dari pokok bahasan 1 sampai pokok bahasan ke-7 ini. Kemudian setelah mid semester dilanjutkan dengan pokok bahasan yang lain sampai kepada 4 pilar kebangsaan atau sejarahnya pilar kebangsaan itu nanti menjadi UAS di akhir semester ini. Perlu disampaikan memang bahwa di mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa karena memang pendidikan kewarganegaraan ataupun apa istilah lainnya itu diberikan sejak SD, SMP, SMA atau SMK itu diberikan tentang pendidikan kewarganegaraan itu.
dan materinya juga itu juga. Nah, sehingga nanti pada tingkatan perguruan tinggi ini tidak diharapkan lagi hanya menghafal teks-teksnya saja atau mengetahui tentang teks-teksnya dari warganegaraan, tapi itu harus menjadi nilai yang tadi di pertama ini, harus menjadi nilai ini, nilai kemanusiaan ini yang menjadi tujuan pertama. Jadi kewarganegaraan itu diharapkan bisa memberikan nilai kemanusiaan pada yang mempelajarinya. Nah, yang mempelajari pada kesempatan ini adalah mahasiswa di prodi D3 Kebidanan. Nah, ini yang harus disampaikan untuk harapannya bisa menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Kemudian kalau tadi sudah ada mid semester dan lain sebagainya, itu mid semester itu nanti menjadi jenis penilaian. Jadi penilaiannya nanti ini, kira-kira seperti ini. Tapi ini kalau memang nanti dirasa tidak pas, bisa mengusulkan. Sampai bisa mengusulkan. Untuk ujian akhir semester jangan 40% Pak, tapi mungkin 50% ya tidak apa-apa. Tapi kalau secara umum dan sudah dilaksanakan di PPKN di tahun-tahun sebelumnya itu rinciannya 40, 30, 30. Gitu. Hanya kalau yang UAS ini memang tidak boleh lebih kecil dari ujian tengah semester dan tugas. Gitu. Jadi kalau ini menjadi UAS itu menjadi 10%, tengah semester menjadi 40, yang di sini menjadi yang di tugas menjadi 40 atau bahkan 50, itu tidak boleh. Karena di ujian akhir semester ini terdiri dari materi mid semester dan materi setelah mid semester. Sehingga kalau ininya lebih kecil berarti nanti tingkat kualitasnya akan menjadi lebih rendah. Gitu. Nah, kalau referensinya saya menganjurkan untuk bisa memiliki buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan, tetapi kalau yang berhubungan dengan materi yang ada di sini itu sudah ada materi yang sudah menjadi bagian dari mata kuliah ini. Jadi nanti ini sudah kami siapkan seluruh materi. Tadi saya sudah minta email karena kalau melalui WA ini kok terlalu berat nanti tidak kuat gitu. Ini sudah saya buatkan materinya. Nah, materi ini di materi pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kesempatan ini materi pertamanya ada filsafat Pancasila. Kok Pancasila kok bukan kewarganegaraan? Ya kewarganegaraan itu kalau tidak membahas Pancasila dari mana? Ya memang intinya kewarganegaraan itu juga membahas tentang Pancasila ini. Sehingga nanti pada pokok bahasan pertama itu akan
membahas filsafat Pancasila yang terdiri dari lebih kurang 40-an slide. Nah, tentunya kalau dari 40 slide ini untuk dibaca semua atau diterangkan satu-satu tentunya akan kesulitan, sehingga nanti prinsipnya sampean bisa membahas tentang Pancasila ini, Pancasila dari sisi filsafat, terus nanti akan semua saya sampaikan ini. Dari ini pokok bahasan ini sudah dalam bentuk PowerPoint, nanti ini akan saya sampaikan ke sampean semuanya untuk dipelajari. Jadi nanti kalaupun dari suatu saat tidak ada tatap muka seperti sekarang ini sudah saya sampaikan dari pokok bahasan yang tadi, ini sudah merupakan pokok bahasan sesuai dengan RPS yang ada di kontrak belajar atau ada di RPS yang sudah saya sampaikan tadi. Itu kemudian dari materi yang ada dalam RPS ini, nanti waktu penyampaiannya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan tadi. Jadi mulai dari pokok bahasan filsafat Pancasila ini sampai kepada pilar-pilar bangsa Indonesia akan disampaikan selama semester genap ini. Waktunya tatap mukanya, setiap kali tatap muka itu 50 menit. Kemudian sampai bisa mempelajari materi yang sudah disampaikan dalam PowerPoint itu sampai bisa melaksanakan tugas dengan 100 menit dan sampai bisa mempelajari melalui referensi lebih kurang waktu yang sampai harus disisihkan untuk pendidikan kewarganegaraan ini adalah 170 menit. Artinya satu pokok bahasan filsafat Pancasila itu membutuhkan waktu 50 menit, 100 menit, katakanlah ini 2 jam, dan ini memerlukan 3 jam. Jadi waktu pembelajaran kewarganegaraan atau mata kuliah ini dalam satu minggu sampai harus belajar pendidikan kewarganegaraan selama 5 jam. Gitu. Untuk pokok bahasan filsafat Pancasila. Jadi kalau hanya 40-an PowerPoint masuk sampai 5 jam, Pak. Enggak hanya itu, artinya itu kan hanya pokoknya saja. Nah, yang di luar itu, sampean harus memperkaya wawasan, itu misalnya sampean membaca buku kewarganegaraan karangannya siapa, atau membaca kewarganegaraan standar yang dikeluarkan oleh Kemendikti itu juga ada. Nanti kalau mungkin ada ketemu filenya nanti saya sampaikan juga materi lengkapnya pendidikan kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Kemendikti. Itu jadi pembelajaran atau mempelajarinya tidak hanya PowerPoint-nya saja, tetapi ini dari buku-buku referensi yang memungkinkan bisa dibaca. Itu maksud dari T kok gini, P-nya kok gini, ada lab-nya kok gini, apa maksudnya. Jadi ini yang tatap muka 50 menit ini, terus diulang lagi dengan membaca material yang sudah disampaikan lebih kurang 2 jam harus dipelajari lagi. Terus
dari materi yang sudah dipelajari itu diperbanyak atau diperdalam dengan membaca referensi-referensi yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Begitu, karena sebuah referensi itu kadang-kadang di buku itu tidak seurut seperti yang disampaikan di pokok bahasa ini. Mungkin kebalik-balik atau mungkin ulasannya ada yang berbeda atau mungkin memberikan contoh-contohnya yang berbeda. Lah itu untuk memperkaya wawasan kita sebagai mahasiswa dalam memahami Pancasila. Itu ada yang bisa didiskusikan untuk RPS ini, saya silahkan kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan RPS yang sedang kita bahas ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang tanya. Izin menjawab ya Pak. Sepertinya belum ada yang ingin kami tanyakan Pak. Oh gitu ya, tidak apa-apa. Oke. Sekarang ini menginjak ke filsafat sebagai pokok bahasan pertama dari dari kewarganegaraan ini. Jadi filsafat Pancasila ini menjadi bagian dari pokok bahasan tentang kewarganegaraan. Harapannya memahami tentang filsafat Pancasila ini, mahasiswa dapat lebih mendalam di dalam memahami tentang Pancasila. Nah ini harapannya, dapat mengidentifikasi pengertian Pancasila, dapat menjelaskan Pancasila sebagai jati diri. Ya ini. Pancasila itu sebagai jati diri bangsa. Ya kalau itu bangsa Indonesia itu seperti individu manusia seperti kita ini, berarti jati diri bangsa Indonesia bisa mengidentifikasi kalau kita sebagai manusia itu dari sisi fisik terdiri dari ini, ada kepala, ada yang disebut leher, ada yang disebut badan, ada disebut anggota badan. Nah, kalau yang sebagai jati diri bangsa, Pancasila sebagai jati diri bangsa, itu berarti bangsa Indonesia itu memiliki landasan yang harus menjadi dasar pijakan berbangsa dan bernegara itu, yaitu Pancasila. Nah, ini harus disepakati. Kalau ini harus disepakati, Pancasila ini menjadi simbol dasar berbangsa dan bernegara, menjadi dasar berbangsa dan negara, itu berarti menjadi landasan atau menjadi pondasinya. Pondasinya berbangsa dan bernegara itu apa? Pancasila ini. Nah, yang kemarin dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara ada organisasi yang akan mengganti
landasan berbangsa dan bernegara ini. Ada yang ingin mengganti lah karena kesepakatannya kita itu adalah landasan kita adalah Pancasila. Kalau ingin ini diganti, berarti akan mengganti kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Makanya pemerintahan yang sah, yang sudah dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, harus tetap melaksanakan ini. Melaksanakan bahwa landasan negara itu adalah Pancasila, sehingga tidak bisa diganti oleh siapapun, apalagi diganti oleh ormas-ormas yang ada di Indonesia. Nggak bisa mengganti begitu saja, karena kalau mengganti Pancasila ini berarti mengganti negara, gitu. Nah, berarti akan tidak ada lagi negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Berarti Indonesia yang berlandaskan Pancasila kalau diganti berarti akan bubar negara ini. Gitu. Sehingga pemerintah yang memiliki tugas untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap melaksanakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, tidak bisa diganti dengan yang lain-lain. Loh, pemerintah kok bersikukuh untuk mempertahankan dasar ini? Iya, karena pemerintahan yang berlaku saat ini adalah pemerintahan yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perundang-undangan yang diilhami dari Pancasila ini. Jadi tidak maaf Bapak, sebelumnya ini saya Bapak, mohon maaf sebelumnya ini saya sepertinya belum masuk pada materi Bapak. Belum sampai? Share screen-nya masih pada dokumen Bapak, belum masuk materinya. Loh. Ya wes ya. Oke, Pak. Sudah? Oke, Pak, sampun. Ya, jadi saya ulang lagi. Pokok bahasan pertama adalah filsafat Pancasila. Harapannya yang akan dicapai dari pokok bahasan filsafat Pancasila ini, mahasiswa mengerti tentang filsafat, mahasiswa mengerti tentang jati diri bangsa, mahasiswa memahami tentang sila-sila dari Pancasila, mahasiswa dapat memahami atau menguraikan tentang Pancasila dari sisi atau aspek ontologisnya, epistemologisnya, dan aspek aksiologisnya. Kemudian juga mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi. Terakhir, diharapkan mahasiswa dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara ini sudah sah bagi pemerintahan untuk melaksanakan pemerintahannya berdasarkan Pancasila ini. Terus tadi saya contohkan kalau ada organisasi atau kelompok tertentu atau perseorangan yang ingin mengganti landasan
negara NKRI ini di luar Pancasila, berarti nantinya kalau itu terjadi, berarti negara Indonesia ini akan bubar. Nah, oleh karena itu tugas pemerintahan yang memang yang diserahkan kepada presiden itu untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan Pancasila, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertahankan Pancasila ini sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan kemampuan dan kekuatannya, pemerintah akan tetap mempertahankan Pancasila ini sebagai dasar negara. Sehingga organisasi, kelompok-kelompok masyarakat, ataupun individu yang menyatakan akan mengganti Pancasila, ya pemerintah harus tetap mempertahankannya. Tidak boleh terus gampang saja diganti dengan dasar yang lain. Karena pembentukan negara ini sudah menjadi kesepakatan dari para pendahulu kita untuk tetap menjaga kesatuan bangsa, yaitu kesatuan bangsa Indonesia. Itu. Nah, dalam pembelajaran berikutnya nanti pokok-pokok bahasan tentang filsafat itu akan diikuti dengan ini, sub pokok bahasan. Nah, kita akan memiliki sub pokok bahasan 4. Dari sisi sub pokok bahasan itu, kalau dilihat dari sistem filsafatnya, ada 3 pandangan dari pemahaman tentang filsafat Pancasila, yaitu bisa dilihat dari sisi ontologisnya, epistemologis, dan aksiologis. Nah, semuanya itu nanti menjadi bagian dari pokok bahasan filsafat Pancasila. Nah, kemudian kita kalau diurut satu persatu, pengertian filsafat itu sendiri ada dari bahasa Arab dan bahasa Inggris serta bahasa Yunani. Ini semuanya bisa dibaca dan dipelajari dari materi ini. Nanti silahkan dipelajari bahwa filsafat itu intinya adalah mencintai atau sahabat atau kekasih. Jadi filsafat itu asal katanya adalah sahabat, mencintai, atau kekasih, yang berarti kalau semuanya ini dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti bahwa mencintai tentang apa? Mencintai tentang kebijakan, hikmah, dan kearifan, dan pengetahuan. Nah, filsafat Pancasila berarti nanti akan berhubungan dengan yang kita pelajari adalah pelajaran tentang kebijaksanaan, hikmat, dan kearifan pengetahuan dari Pancasila itu sendiri. Nah, dengan demikian, mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, dan mencintai pengetahuan. Nah, cinta itu memiliki arti yang luas. Artinya, Pancasila berbeda satu dari yang lain. Macam-macam dari yang berbeda, tapi menjadi satu dari yang lain. Itu. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijakan mempunyai arti yang bermacam-macam, berbeda dari satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa cinta kita di bahasa remaja, tentunya kan cinta itu ada yang cinta terhadap sesama, cinta antar manusia itu juga bisa mencintai, ada cinta terhadap lawan jenis, itu cinta
kita kepada sesama kehidupan makhluk Tuhan yang diciptakan untuk mencintai lawan jenis. Ada juga cinta kepada orang tua kita, ada juga cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ada cinta kita kepada bangsa dan negara. Itu macam-macam tentang cinta itulah. Cinta pada kesempatan yang ini adalah cinta yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara yang mana? Berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia. Karena kita hidup, lahir, hidup, tua, dan mati memungkinkan ada di negara atau tanah air Indonesia. Kecuali nanti setelah ada kesempatan mungkin sampai akan pindah kewarganegaraan ya bisa, tetapi selama menjadi warga negara Indonesia itu menjadi mewajibkan kita untuk cinta kepada tanah air dan bangsa, gitu ya. Jadi intinya cinta kita itu dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini adalah cinta kita terhadap bangsa dan negara. Nah, cinta yang lain dilaksanakan enggak? Iya, tetap dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan gimana? Sampai sekolah di kebidanan, itu kan dalam rangka meraih cinta mungkin. Cinta terhadap orang tua, cinta terhadap lawan jenis, cinta terhadap sesama manusia. Nah, kalau di kebidanan ini, di samping sampean harus cinta bangsa dan negara, juga ini ada cinta terhadap sesama. Loh, cinta terhadap sesama gimana maksudnya? Cinta terhadap sesama yang difokuskan atau diwujudkan dalam bentuk memberikan pelayanan kebidanan. Nah, dalam pelayanan kebidanan itu ada pokok nilai yang harus dipahami oleh para mahasiswa bahwa nanti sampean akan memberikan pelayanan kepada sesama manusia. Nah, pelayanan kepada sesama manusia ini wujud dari cinta kita kepada sesama. Nah, nilai-nilai dalam cinta kepada sesama itu, sesama manusia maksudnya, ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar dalam memberikan pelayanan. Misalnya apa? Nilai untuk tidak membedakan ras. Memberikan pelayanan kebidanan tidak boleh berdasarkan ras, tapi berdasarkan kemanusiaan. Nilai terhadap pelayanan kebidanan yang tidak boleh membedakan suku. Gitu. Jadi suku apapun, kalau itu memang menjadi area asuhan kebidanan, ya harus dilaksanakan. Tidak boleh membedakan atas bahasa. Kok bahasanya berbeda, ini saya nggak mau melayani. Nggak boleh seperti itu. Ini harus, makanya wujudnya dalam konteks kebidanan kok tetap mempelajari kewarganegaraan, ya ini konteksnya bahwa kita cinta sesama. Cinta kepada sesama manusia. Karena kita berada pada profesi bidan, wujud cinta kita terhadap sesama dalam memberikan asuhan kebidanan tidak boleh membeda-bedakan tentang rasa kemanusiaan. Itu. Kemudian istilah filosofis pertama ya yang kali digunakan adalah ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, saya hanyalah seorang filosof, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Katanya gitu. Jadi istilah ini kalau ditanyakan kepada orang filosof,
Ya, seperti itu. Karena kita nanti menjadi seorang profesional, bahwa ketika ditanya apakah kamu mencintai tentang bangsa dan negara ini, ya mencintai. Wujud cintanya apa? Karena saya adalah seorang profesi, dan profesinya itu adalah kebidanan, maka dalam saya melaksanakan kewajiban sebagai profesi akan saya laksanakan dengan penuh cinta. Cintanya apa? Yaitu cinta sesama manusia. Itu urut-urutannya seperti itu. Nah ini kemudian kalau nanti silahkan ini diperdalam, dibaca sendiri, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti ilmu. Yang filsafat dalam arti teori. Jadi Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk ini. Jadi ini yang pertama tadi. Pancasila di dalam pengertian filsafat dalam aspek dari filsafat dalam arti produk atau hasil dari filsafat itu, yaitu sebagai pandangan hidup dalam arti praktis. Jadi filsafat Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan filsafat yang dari sisi produknya. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan. Nah, filsafat Pancasila ini menjadi pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sikap itu belum bisa dilihat manakala belum dilaksanakan. Jadi sikap kita itu masih dalam hati kita. Bisa dilihat dari luar atau orang lain bisa melihat sikap kita ketika kita sudah melaksanakannya. Itu misalnya sikap kita terhadap pengemis, peminta-minta. Kemudian kalau kita akan ketika ada pengemis atau peminta-minta, ya terserah kita, dalam hati kita mau kita memberikan sebagian rezeki kita, atau kita tidak akan memberikan sebagian rezeki kita, itu bisa dilihat setelah sampean melaksanakan sikap terhadap pengemis itu. Tanpa melihat atau diembel-embeli, tanpa diembel-embeli terhadap pandangan kita. Misalnya, sampean memberikan barang 500 atau 1.000 rupiah kepada pengemis, terus diembel-embeli, orang badannya segitu tegap, begitu kokoh kok ngemis. Nggak usah. Nah, itu menunjukkan bahwa yang diberikan tadi tidak seikhlas yang diwujudkan. Memang memberikan 1.000, tetapi sikapnya atau wujudnya ternyata orang gitu kuatnya, badannya keker, masih muda kok ngemis. Seperti itu. Berarti tingkah laku atau perbuatan yang berhubungan dengan sikap terhadap pengemis tadi diwujudkan dalam tingkah laku memberikan uang 1.000, tetapi diikuti dengan umpatan atau istilahnya ya gerundel. Berarti di dalam memberikan uang 1.000 tadi belum secara utuh untuk secara ikhlas memberikan uang dalam bentuk yang 500 atau 1.000 tadi, karena masih diembel-embeli dengan ucapan yang menilai terhadap individu pengemis tadi. Itu wujud kalau
ingin melihat wujud dari sikap yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Kata-kata tadi, itu kok ada kata-kata badan tegap dan lain sebagainya. Bekerja apa saja untuk bisa masih diikuti dengan sikap kita laksanakan itu. Nah, ini contoh ini nanti bisa dilihat dikerjakan dari yang mulai dari yang tadi pengertian Pancasila, kemudian pengertian filsafat Pancasila. Nah, ini menggunakan waktu yang 100 menit tadi. Silakan ini dipahami dari yang sudah ada sampai terakhir nanti ini di 46 terakhir ini. Makna Pancasila sebagai ideologi, makna Pancasila sebagai ideologi ini bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Itu jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti seluruh yang menjadi warga negara Indonesia ini harus bertuhan. Nah, bertuhan perwujudannya apa? Harus beragama. Agamanya apa? Itu dipersilahkan kepada individu, orang atau masyarakat yang ada di Indonesia. Orang lain tidak boleh memaksakan kehendak untuk ikut agama yang dimilikinya atau yang diyakininya. Saya beragama Islam, saya memaksakan kepada orang lain atau mahasiswa yang non-muslim untuk mengikuti agama Islam. Itu tidak boleh. Kita harus memberikan kebebasan beragama. Nah, ini landasannya bahwa kita berfungsi sebagai normatif, cita-cita normatif bahwa semua bangsa Indonesia kalau dicontohkan harus memiliki agama yang disahkan atau agama yang diakui oleh negara kita. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu berarti agama-agama tersebut bisa hidup di negara Indonesia saling dampingan, saling menghormati. Nah, seperti itu. Itu yang kehidupan berbangsa dan negara. Belum nanti berkehidupan yang kita miliki semuanya yang ada di lingkungan kita masing-masing untuk bisa menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu memang melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu berdasarkan ideologi atau berdasarkan Pancasila. Kalau sekarang misalnya Pancasila dalam artian epistemologis apa? Adalah yang ilmu dari Pancasila itu yang mempelajari asal-usul, syarat, susunan, metode, dan validasi dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa? Ilmu pengetahuan tentang Pancasila. Artinya apa? Landasan epistemologis itu Pancasila setelah dipelajari ternyata sudah ada asal-usulnya misalnya. Itu sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu. Sudah ada nilai-nilai Pancasila yang memang sudah
hidup dan berkembang selama sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Sudah ada. Nah, itu berarti ini Pancasila dilihat dari epistemologisnya. Itu kemudian juga ada Pancasila dari sisi aksiologisnya. Pancasila dari sisi aksiologisnya memiliki satu kesatuan dasar aksio. Nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Aksiologis mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kalau kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila berarti kita dari sisi filsafat itu kita baru membahas tentang aksiologisnya. Kalau yang tadi berarti kita ada asal usul itu yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang dari sisi aksiologisnya. Nah, kemudian kita melanjutkan dari sisi selanjutnya ada sifat-sifat ideologi dan seterusnya. Itu nanti mohon bisa ini gampang kok ini hanya tentang pemahaman terhadap kalimat, mohon bisa dipelajari sendiri menggunakan waktu yang 46 PowerPoint itu dalam sekitar waktu 2 jam berikutnya. Tolong itu dipelajari untuk bisa memahami tentang filsafat Pancasila. Selanjutnya, karena ini sudah selesai waktu yang digunakan untuk pembahasan pokok bahasan penyampaian RPS dan filsafat Pancasila, monggo silahkan dilanjutkan dengan pembahasan tentang ideologi Pancasila, filsafat Pancasila ini menjadi lebih dimengerti atau menjadi lebih dipahami. Begitu. Kemudian ada, karena tadi ada tugasnya adalah lebih memahami tentang filsafat Pancasila. Tugasnya adalah membaca syukur-syukur melalui referensi yang lain. Kalau tidak minimal, mahasiswa diharapkan membaca dari seluruh materi yang ada di filsafat Pancasila ini. Kemudian selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pokok bahasan dasar-dasar hak asasi. Yang kedua itu apa toh? Yang kedua itu tentang identitas nasional. Nah, nanti kita akan membahas tentang identitas nasional ini. Sampai diharapkan sudah membaca, karena nanti akan kami kirim materi seluruhnya, materi yang tadi mana ya? Oh, ini materi seluruhnya ini nanti akan kami sampaikan di email salah satu mahasiswa yang menjadi penanggung jawab mata kuliah kewarganegaraan ini. Nanti saya kirim semuanya ini, sehingga nanti sebelum pertemuan sampai sudah bisa membaca dulu teksnya, kemudian nanti kita diskusikan tentang identitas nasional sebagai bagian atau pokok bahasan dari pendidikan kewarganegaraan. Gitu, saya kira itu pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti lewat WA juga bisa, atau nanti ditanyakan minggu depan, atau jadwalnya memang hari Senin ya? Betul. Iya Pak, Senin. Jadwalnya hari Senin toh? Iya Pak, hari Senin. Oh ya, berarti kita ketemu di minggu depan pada waktu dan jam yang sama ya? Iya Pak. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi
tugasnya adalah memahami tentang filsafat Pancasila yang ada dalam PowerPoint dan atau jenengan bisa menambah wawasan dengan membaca referensi pendidikan kewarganegaraan, terutama yang dari Kemendikti untuk bisa menjadi lebih paham, lebih memahami. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Bapak. Waalaikumsalam. Permisi Bapak. Izin mau mendokumentasikan Pak kelas hari Oh ini, iya, Pak. iya, silakan. Ya, ya, Sebelumnya silakan. minta izin itu Pak, screenshotnya bisa share screennya agar bisa full satu. Iya, caranya. Kok bisa toh? Stop share screen Bapak, Yang di mana itu? yang di bagian atas layar. Bagian Ada atas tulisan. layar. Kok orang muncul aja? Ini warna merah. Di Karano ya? Sorry. Oh, belum ya? Yang di iya. Securities. I try to. Pripun Bapak, apakah ada kendala? Ada kendala nih kok ora gelem ya? Udah harus